Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nurdaningsih. Oke teman-teman, balik lagi nih dengan Tryout Ayo CPNS latihan soal SKB CPNS Perawat D3 dan Nurse Part 3. Selamat belajar. Oke, untuk nomor 1, setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dengan jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan disebut A. Tenaga perawat, B. Tenaga kesehatan, C. Tenaga penyuluh, D. Tenaga sukarela, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah bagian B, tenaga kesehatan. Pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang tenaga kesehatan pada bab 5 pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dengan jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah bagian B, tenaga kesehatan. Selanjutnya untuk nomor 2, perawat sedang merawat klien remaja yang sakit terminal. Saat merawat klien ini, perawat seharusnya melakukan intervensi yang mana? A. Patuhi keinginan klien setiap saat. B. Dorong klien untuk tergantung pada staf rumah sakit. C. Tolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan rumah sakit. D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. E. Patuhi semua keinginan keluarga setiap saat. Saya rasa kalau soal ini agak mudah ya teman-teman. Jawabannya adalah bagian D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Pembahasannya seperti ini. Rasionalnya, intervensi yang tepat saat merawat remaja yang menderita penyakit terminal meliputi menghindari aliansi baik dengan orang tua atau anak, penataan rumah sakit yang mendorong kemandirian dan kontrol diri klien yang maksimal, dan menjawab pertanyaan remaja tersebut dengan jujur. Mematuhi keinginan klien setiap saat tidak terapeutik. Strategi mengerjakan soal seperti ini. Perhatikan subjek perawatan remaja yang menderita penyakit terminal. Jadi kita abaikan pilihan B. Kemudian ingat bahwa remaja harus didorong untuk mempertahankan kemandiriannya dan kontrol dirinya secara maksimal. Sisihkan pilihan C karena ada kata tolak. Pertanyaan remaja harus dijawab dengan jujur. Abaikan juga pilihan E karena konteksnya bukan remaja. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya untuk nomor 3, meski disebabkan oleh kelompok virus yang sama, yaitu coronavirus, ada perbedaan di antara COVID-19, SARS, dan MERS. Di bawah ini yang bukan merupakan perbedaan antara keduanya adalah A. Masa inkubasi penyakit MERS adalah 2-14 hari, rata-rata 5 hari. B. Masa inkubasi penyakit SARS adalah 1-14 hari, rata-rata 4-5 hari. C. Masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. D. SARS dan COVID-19 diketahui lebih mudah menyebar dari manusia ke manusia daripada MERS. Kemudian yang E. MERS diketahui lebih mudah menyebar dari manusia ke manusia daripada SARS. Nah, jawabannya adalah bagian E. MERS diketahui lebih mudah menyebar dari manusia ke manusia daripada SARS. Karena pertanyaannya adalah yang bukan merupakan perbedaan antara keduanya. Jadi jawabannya adalah bagian E. Pembahasannya, perbedaan COVID-19 dengan SARS dan MERS berdasarkan itu masa inkubasi. Yang dimaksud masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan oleh kuman untuk berkembang biak di dalam tubuh seseorang hingga menimbulkan keluhan. Dengan kata lain, masa inkubasi adalah rentan waktu antara terjadinya infeksi dan munculnya gejala. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi yang bukan merupakan perbedaan antara keduanya adalah bagian E.
Selanjutnya untuk nomor 4, di Indonesia telah ada jadwal imunisasi lanjutan yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan jenis imunisasi anak usia sekolah yang dicanangkan oleh Indonesia adalah difteria tetanus atau disebut DT, campak dan tetanus difteria atau TD. Berikut adalah jadwal imunisasi anak usia sekolah dasar yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan kecuali A. Kelas 1 SD diberikan imunisasi campak dengan waktu pelaksanaan setiap bulan Agustus. B. Kelas 1 SD diberikan imunisasi difteria tetanus atau DT setiap bulan November. C. Kelas 2-3 SD diberikan imunisasi tetanus difteria atau TD di bulan November. D. Kelas 1 SD diberikan imunisasi campak dengan waktu pelaksanaan setiap bulan Agustus dan imunisasi difteria tetanus DT setiap bulan November. Kemudian bagian E, kelas 3 SD diberikan imunisasi campak bulan Mei. Nah, jawaban yang benar adalah bagian E karena pertanyaannya adalah kecuali. Jadi jawabannya adalah bagian E, kelas 3 SD diberikan imunisasi campak bulan Mei. Pembahasannya berikut adalah jadwal imunisasi anak usia sekolah dasar yang telah diatur oleh Kemenkes. Pertama, kelas 1 diberikan imunisasi campak dengan waktu pelaksanaan setiap bulan Agustus dan imunisasi difteria tetanus atau DT setiap bulan November. Kemudian kelas 2 dan 3 diberikan imunisasi tetanus difteria di bulan November. Untuk nomor selanjutnya, perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun dan mencurigai adanya strabismus. Hasil observasi mana yang mengindikasikan kondisi tersebut? A. Anak mengalami gangguan pendengaran. B. Anak selalu memalingkan kepala untuk melihat. C. Anak tidak memberikan respon saat diajak berbicara. D. Anak selalu menggerakkan kepala untuk mendengar. E. Anak tidak dapat memfokuskan pandangan pada perawat. Jawaban yang tepat pada kasus ini adalah bagian B. Anak selalu memalingkan kepala untuk melihat. Rasionalnya, strabismus merupakan kondisi di mana mata tidak simetris karena kurangnya koordinasi dari otot ekstraokular. Perawat dapat mencurigai adanya strabismus pada anak ketika anak mengeluh sakit kepala yang berulang, pergerakan mata yang asimetris, memalingkan kepala ketika melihat. Nah, manifestasi lain termasuk mata asimetris, menutup satu mata untuk melihat, diplopia, fotofobia, kehilangan pandang binokular atau kelainan persepsi pandangan. Pilihan A, C, D, dan E tidak mengindikasikan kondisi ini. Jadi sudah jelas jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya untuk nomor 6, wanita yang dikenal dengan nama bidadari berlampu atau The Lady with the Lamp ialah A. Marie Curie, B. Mary Meyer, C. Rosalind Franklin, D. Florence Nightingale, E. Semua benar. Jawaban yang benar adalah bagian D. Florence Nightingale. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik yang terkenal dengan sebutan The Lady with the Lamp. Saya rasa kalau ini teman-teman sudah pada tahu ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, yang tidak termasuk dalam kebutuhan aktualisasi diri menurut Richard A. Callis adalah A. Kebutuhan pengenalan diri sendiri, B. Kebutuhan dikenal dan diakui, C. Kebutuhan kenyataan diri sendiri, D. Kebutuhan penerimaan diri sendiri, E. Semua benar. Nah, jawaban yang benar pada nomor ini adalah bagian B. Kebutuhan dikenal dan diakui. Karena yang masuk dalam kebutuhan aktualisasi diri menurut Richard adalah yang pertama, kebutuhan pengenalan diri sendiri, kedua, kebutuhan penerimaan diri sendiri, 3. Kebutuhan kenyataan diri sendiri, 4. Kebutuhan hubungan interpersonal yang mendalam, 5. Kebutuhan penghargaan diri sendiri, 6. Kebutuhan pemenuhan diri sendiri, 7. Kebutuhan akan persepsi yang sehat dan realistis.
Jadi yang tidak termasuk dalam kebutuhan aktualisasi diri adalah bagian B, kebutuhan dikenal dan diakui. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian B. Oke, next. Perawat sedang melihat monitor jantung saat tiba-tiba irama jantung klien berubah. Tidak ada gelombang P. Sebagai gantinya muncul gelombang vibrasi sebelum QRS kompleks. Bagaimana seharusnya interpretasi perawat yang tepat tentang irama jantung? A. Takikardi ventrikal, B. Vibrasi ventrikal, C. Sinus bradikardi, D. Sinus takikardi, E. Fibrilasi atrial. Jawaban yang benar pada kasus ini adalah bagian E, fibrilasi atrial. Rasionalnya seperti ini ya teman-teman. Fibrilasi atrial ditunjukkan dengan hilangnya gelombang P dan munculnya gelombang fibrilasi sebelum setiap QRS kompleks. Nah, atrium bergetar yang dapat menimbulkan trombos. Strategi mengerjakan soal seperti ini. Perhatikan kata penanda interpretasi perawat yang tepat tentang irama jantung klien. Kemudian catat data dalam pertanyaan. Catat kata tidak ada gelombang P akan menunjukkan jawaban yang tepat. Kemudian hilangnya gelombang P merupakan karakteristik dari diterritmia. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian E, fibrilasi atrial. Kemudian untuk nomor terakhir, antagonis H2 reseptor histamin akan diresepkan untuk klien. Obat manakah di bawah ini yang merupakan antagonis histamin yang harus dipahami oleh perawat? A. Antasida, B. Ranitidin, C. Esomeprazol, D. Lansoprazol, E. Metoclopramid. Jawaban yang benar pada kasus ini adalah bagian B, ranitidin. Rasionalnya seperti ini. Antagonis H2 reseptor menekan sekresi asam lambung, menurunkan gejala panas dalam perut dan membantu mencegah komplikasi dari penyakit ulkus peptikun. Obat juga ini menekan sekresi asam lambung dan sering digunakan mengatasi penyakit ulkus aktif, esofagitif erosif, dan kondisi hipersekresi patologis. Obat di pilihan jawaban yang lain adalah inhibitor proton pump. Jadi sudah jelas jawabannya adalah bagian B, ranitidin. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi bekal untuk mengikuti tes SKB mendatang. Nah teman-teman, apabila aku punya kesalahan dalam merasionalkan atau menjawab soal dalam kasus ini, silahkan sampaikan pendapat teman-teman di dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.